infonya. Kelasnya siapkan dulu. Mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kan nggak masuk sekolah. Nah, supaya kalian semangat lagi sebelum masuk ke materi, kita lihat video motivasi dulu ya, biar kalian semangat. Video kita ini. Dan dari video yang sudah kalian lihat tadi, kerjasama, terus apa lagi? Kebersamaan, kompak, ya. Intinya kan kalian satu kelas ya. Jadi kalau ada apa-apa harus kompak, termasuk kalau seumpama dilihatkan. Ya. Nanti waktu pelajaran kita akan diskusi. Saya harap kalian bisa jadi kompak, kalian cari materi sama-sama, didiskusikan sama-sama. Jadi nanti waktu presentasi saling mendukung, saling kerjasama ya. Tapi kalau ulangan tidak kerjasama. Yang kerjasama itu kalau buat tugas, kerjakan tugas bersama-sama. Tapi waktu ulangan sudah sendiri-sendiri. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke materi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah masuk semua hari ini? Kalian sebelumnya sudah belajar tentang akuntansi keuangan juga kan sebelumnya kan? Kelas 11 ada kas kecil, kas bank, piutang dan segala macam. Saya rasa kalau kelas 3 sudah naik kelas 3, berarti yang kelas 2 sudah lulus semua ya, sudah kompeten semua. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasanya kalian baca dulu. Kita kan berusaha untuk membudayakan literasi sekolah. Belajar membaca supaya kalian gemar membaca. Silakan saya kasih kesempatan dulu membaca buku apapun yang kalian bawa hari ini. Sudah tidak harus buku pelajaran, cerita juga boleh apapun. Silakan baca 5 menit. Baca Wattpad. 5 menit sambil saya siapkan materi hari ini.
Moco ya, Sak. penilaian perolehan aset tetap. Ya, nanti sebelum kita masuk ke materi pengertian aset tetap, saya ingin kalian mengklasifikasikan dulu aset tetap. Aset tetap itu aset tetap dengan aset lancar. Waktu kelas 11 kalian sudah belajar di siklus usaha dagang. Ya, siklus usaha dagang kalian sudah membuat jurnal, posting lebih besar, menyusun pada saldo, baca lajur sampai ke laporan keuangan, ya kan? Di laporan keuangan ada laporan posisi keuangan atau biasanya kamu menyebutnya neraca, ya kan? Di neraca itu kan ada klasifikasi, ya klasifikasiannya aset lancar dan aset tetap. Kamu sudah tahu kelompoknya dari atas kas sampai ke bawah semuanya, ya. Saya ingin kalian mengamati di depan ini ada benda-benda. Ada 15 benda, sudah saya kasih nomor. Kalian tuliskan di sini kertas ini, tidak kalian tuliskan namanya, langsung nama akunnya. Jadi kayak nomor 1, ini adalah laptop. Tidak kalian tulis laptop, atau kalau pengen di perusahaan ada akun laptop juga boleh. Atau biasanya kan jarang laptop tapi masuk ke kelompok komputer gitu ya, atau peralatan kantor gitu ya. Langsung ke nama akun. Silakan kalian mengamati, boleh berdiri dari sini. Gantian dari sini ke belakang, ke depan, kamu tuliskan nama akunnya di kertas yang sudah saya sediakan, ya. Oke, semua sudah akunnya. Ada 15. 1, 2, yang 2 meja. Terus nomor 3. Nomor 3-nya papan atau whiteboard ya kalau di perusahaan.
tulis kelompok dari aset-aset yang sudah kalian amati tadi. Ada 15 benda, kalian tuliskan akunnya apa, masukkan ke kelompoknya masing-masing. Itu termasuk aset lancar atau aset tetap. Contohnya yang pertama tadi apa? Laptop. Kalau di perusahaan biasanya akunnya apa? Peralatan kantor, boleh ya, peralatan kantor. Masuk ke aset lancar atau aset tetap? Aset tetap. Berarti kalian tuliskan nomor 1 itu adalah peralatan kantor. Dan seterusnya, coba nomor 2 tadi apa? Meja. Silakan tuliskan salah satu. Siapa? Meja masuk ke perlengkapan, masuk ke aset lancar atau aset tetap? Tulis nomor 2 dok, sesuai dengan beda yang kalian amati. Beda. Terus nomor 3 kursi. Nomor 3 itu apa? Kursi. Kursi mas. Tulis saja dulu semuanya, nanti kita bahas. Terus nomor 4. Nomor 4. Nomor 5 tadi apa? Kertas. Kertas masuk ke terus nomor 6. 6 itu adalah kalkulator. Masuk ke nomor 7. Nomor 7 itu adalah LCD. LCD masuk ke peralatan. LCD nomor 7 dok. Nomor 8 bangunan. Masuk ke aset tetap. Nomor 9 bullpoint. Nomor 10 materai. Nomor 11 tanah. Nomor 11 dok. 12 gunting. Nomor 13 telepon.
kipas angin nyala. Sudah dikelompokkan semua ke 15 benda. Ada yang ingin ditanya? Ya, enggak? Itu meja kursi. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini adalah menjelaskan pengertian unsur-unsur dan pencatatan perolehan aset tetap. Selain itu juga menentukan dan mencatat harga perolehan aset tetap. Oke? Masuk kelompok apa? Investasi jangka panjang. Jadi kalau kamu belajar laporan posisi keuangan, ada aset lancar, investasi jangka panjang, ada aset tetap. Gitu ya? Ya, cukup? Cukup. Sudah punya gambaran apa yang kita pelajari hari ini aset tetap, sudah tahu karakteristik aset tetap. Saya ingin kalian belajar lebih dalam lagi mengenai aset tetap. Kalian nanti dibentuk dalam 4 kelompok. Saya bagi jadi 4 kelompok. Setiap kelompok akan berdiskusi lebih dalam lagi mengenai aset tetap. Di situ sudah ada nanti ada saya bagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama akan mendiskusikan mengenai pengertian aset tetap yang mengacu pada SAK nomor 26. Nomor 16. Yang kedua, identifikasi karakteristik aset tetap. Tadi sudah saya singgung sepintas kan, tapi nanti kalian pelajari lebih dalam lagi, kalian presentasikan. Yang kedua, kelompok kedua menganalisis akun-akun yang tergolong aset tetap. Kelompok ketiga menganalisis mengenai penilaian aset tetap, dan yang keempat menganalisis perolehan aset tetap. Oke. Nah, bagi kelompoknya dengan cara kalian di sini saya sudah siapkan lotre. Lotrenya nanti di dalamnya ada warna-warna yang dapat warna yang sama jadi satu kelompok. Ada 4 warna yang sudah saya sediakan. Nanti kalau kalian sudah ambil langsung menuju ke batunya. Di sini kelompok warna pink, kelompok warna biru, pink, biru, kuning, putih. Ya, pink, biru, kuning, putih. Sudah, silakan ambil dari batunya boleh. Sudah. Bawa kertasnya ya, bawa bukunya. Yang warnanya sama jadi satu kelompok. Nih biasa. Tunggu sembako murah. Sudah ya? Sudah juga sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, tugas kalian mendiskusikan 4 itu tadi, 4 materi. Nanti ada 4 kelompok. Kelompok putih. Ini materi yang akan kalian pelajari. Bawa laptop ya. Paling tidak 1 kelompok 1 laptop. Nanti kalian browsing boleh, baca buku. Bukunya sudah ada semua? Kalian boleh baca buku, boleh browsing di internet, boleh baca artikel apapun itu. Yang penting kalian pelajari mengenai tugas-tugas yang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kalian buat PowerPoint-nya, nanti salah satu anggota kelompok presentasi mewakili kelompoknya. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk diskusi, mencari bahan dan membuat PowerPoint. Oke, silakan mulai. Ya, cuma
buat operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual. Terus kadang itu yang digunakan untuk operasi, terus tidak untuk investasi jangka panjang. Kelompok 1 selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2 yang akan membahas mengenai jenis-jenis aset tetap. Silakan kelompok 2 perwakilan. Tidak usah ini langsung pakai ini. Salah satu temennya mungkin ada yang menemani untuk jadi orangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis aset tetap. Ada 3 jenis aset tetap. Yang pertama yaitu aset yang merupakan subjek penyusutan depreciation seperti gambar yang ada di atas. Yang gambar pertama itu adalah sebuah bangunan seperti pabrik. Nah, di dalam pabrik itu terdapat beberapa aset tetap, contohnya peralatan personal seperti laptop, meja dan sebagainya. Yang kedua, kendaraan, sama seperti gambar yang ketiga, dan yang keempat adalah bangunan. Yang kedua yaitu aset yang merupakan subjek depresi seperti tambang mineral, sumber-sumber alam mineral deposit seperti pertambangan batu bara, tambangan emas, peternakan, perkebunan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu aset yang tidak mengalami penyusutan ataupun depresi seperti tanah untuk bangunan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Hasil powerpointnya ya. Ini sudah saya copy juga powerpointnya. Langsung aja presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dulu, lanjut kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti setelah kelompok 1 ada yang presentasi, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya. Jadi yang presentasi satu anak aja mewakili. Nanti kalau ada yang tanya, anggota kelompok lain yang tidak presentasi yang menjawab pertanyaan. Oke, silakan wakil dari kelompok 1. Wakil dari kelompok 1 sama operatornya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perolehan aset tetap. Pengertian aset tetap. Aset tetap itu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih, tidak untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Karakteristik aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya itu mobil. Kita itu punya mobil. Mobil itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak untuk dijual. Apabila untuk dijual itu namanya persediaan barang dagangan. Digunakan untuk jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Contohnya itu tanah atau bangunan. Kita itu tidak mungkin kan perusahaan itu menggunakan tanah itu kurang dari 1 tahun. Jadi itu pasti lebih dari 1 tahun. Jika merupakan investasi jangka panjang. Contohnya itu tanah. Perusahaan itu mempunyai tanah yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan
mobil itu yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau tidak digunakan untuk operasional perusahaan atau untuk dijual, itu namanya persediaan barang dagangan. Kan kalau tidak digunakan dimasukin persediaan barang dagangan. Kan kalau mobil itu di perusahaan pasti digunakan. Tidak pasti, ada juga perusahaan yang kegiatan operasional itu kegiatan operasionalnya untuk menjual mobil. Jadi perusahaan yang kegiatan operasional menjual mobil, mobil itu dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lazimnya dinilai berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan aset tetap adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap bersangkutan siap dioperasikan. Penilaian aset tetap. Aset tetap diperoleh dalam bentuk siap pakai. Maksudnya harga beli kendaraan sampai siap pakai digunakan mulai dari PPN, biaya angkut, biaya masuk, biaya pemasangan dan lain-lain. Aset tetap yang berdasarkan dibangun sendiri. Maksudnya aset tersebut berdasarkan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tetap yang bersangkutan. Yang ketiga, aset tetap yang melalui pertukaran. Maksudnya biaya-biaya tersebut berasal dari harga pasar aset yang diserahkan tergantung pada harga yang dipandang lebih wajar. Yang kelima, aset tetap diperoleh dari sumbangan harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aset yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, harga perolehan masing-masing aset tetap ditetapkan berdasarkan alokasi harga perolehannya, yaitu gabungan dengan perbandingan yang wajar. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya? Saat membeli kendaraan, apa saja biaya yang terkait? Biaya yang terkait, contohnya harga PPN dari kendaraan tersebut, harga bea masuk, harga angkut, biaya angkut juga termasuk dalam penilaian aset tetap tersebut. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perolehan aset
menemukan, tapi tongkatnya ini di dalamnya ada pertanyaan. Nanti ada musiknya, kalian jalankan dari ujung terus sampai, kalau sampai ujung ke belakang, terus kalau sudah sampai belakang, berarti sampai mana ya? Belakang sana, terakhir mbaknya ya. Kalau sudah, kasih lagi ke sebelahnya, balik lagi sampai ke depan. Kalau sudah sampai depan, balik lagi, gitu ya. Nah, saya perdengarkan musiknya. Kalau musiknya berhenti, jadi dia yang pegang tongkatnya yang harus menjawab pertanyaan. Oke? Ya? Sudah, nanti tidak usah buru-buru, nanti dilempar tongkatnya. Tidak usah dilempar, semuanya dapat pertanyaan. Peraturannya yang dapat tongkat waktu musiknya berhenti kan ada pertanyaan. Akan saya nilai pertanyaannya ya, hasil jawaban kalian. Kalau kalian jawabnya benar, skornya 3. Skornya dari 0 sampai 3. Kalau kalian jawab benar, sempurna, skornya 3. Kalau jawab setengah benar, mendekati benar, skornya 2. Kalau jawab tapi salah, skornya 1. Kalau udah jawab, skornya 0. Kalau ada yang udah jawab, yang lain ada yang ngerti, boleh diambil pertanyaannya ya. Jadi nanti yang ngambil pertanyaan itu bisa dapat poin. Oke? Nah, saya tambahkan nilai tugas kalian dari sini. Oke ya? Tidak usah grogi, tidak usah tegang. Sudah siap? Sudah. Dengar enggak? Dan dibuka. Ambil salah satu. Kayak mau arisan ya? Nah, kalau arisan dapat uang enak, kalau ini dapat pertanyaan. Baca yang keras dong. Hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual tersebut. Pak, bisa jawab enggak? Atau jawab terserah, seingatnya sudah. Tadi kan sudah dipelajari. Apa teh? Benar enggak? Benar. Nilainya 3. Dimplok 20 menit sudah jawab. Lanjut. Sudah? Kalau sudah, loterainya taruh di luar aja, Dok. Jangan dimasukkan lagi, Dok. Lanjut. Yang keras pertanyaannya. Nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari nama baik, letak yang strategis, dan manajer yang baik disebut Goodwill. Letak strategis, nama baik itu namanya goodwill. Bener enggak? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Stop. Soalnya panjang jelas. Perusahaan juga mengeluarkan uang untuk biaya komisi dokter senilai 5 juta. Sehubungan dengan kualitas bangunan, perusahaan harus
65.250 plus semua biaya-biaya sampai gedung atau bangunan siap digunakan. Totalnya 265 juta. Yang lain ada yang hitung? Enggak. Pokoknya totalnya berapa? 265 juta. Oke, bener ya? Repost fotonya. Kita semua ya. Semangat dan satu semua nanti. Amin. Salah satu karakteristiknya adalah bukan merupakan investasi jangka panjang. Jelas kan? Ya. Apa maksudnya itu? Kasih contoh, contohnya apa dong? Tanah. Ya sudah jawab, tapi hampir benar, kan tidak salah kan? Ya. Hampir benar, nilainya 2, tidak apa-apa. Kalau dijelaskan lagi tadi itu adalah contohnya tanah. Kalau tanahnya di atasnya dibangun gedung, ada bangunannya, digunakan untuk operasional, maka masuk ke aset. Kalau tanahnya tidak digunakan untuk operasional, didiamkan gitu aja. Nanti kalau nilainya naik, dijual. Masuk ke investasi jangka panjang. Ya benar. Ya. Nanti kalau ada soal itu jelaskan pakai contoh. Jadi kalian tidak bingung, gitu ya. Contohnya tanah. Gitu ya. Kalau bangunan kira-kira investasi bukan? Bangunan kan digunakan untuk operasional. Jelas kalau yang namanya bangunan masuk ke aset tetap. Beda sama tanah, karena tanah kan bisa jadi tidak ada bangunannya, hanya tanahnya aja, gitu ya. Tadi kalian sudah belajar tentang aset tetap, kalian sudah diskusi, kalian juga sudah kuis, semuanya sudah. Sebelum saya akhiri, saya ingin tahu dulu kira-kira apa sih kesimpulannya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ayo, Dok. Oke, jadi gini kesimpulannya tentang aktiva tetap, bahwa yang kita pelajari hari ini, aktiva tetap itu memiliki beberapa karakteristik. Jadi yang pertama, aktiva tetap itu tidak digunakan untuk investasi jangka panjang. Kemudian aktiva tetap itu digunakan untuk operasional perusahaan. Aktiva tetap itu memiliki nilai material. Kemudian aktiva tetap itu digunakan oleh perusahaan dalam beberapa periode, lebih dari 1 tahun. Ya, terus buat tugas untuk minggu depan kalian buka bukumu, nanti dikerjakan di rumah ya, minggu depan bisa bahas. Aset tetap bab 2 halaman halaman 67 halaman 67 kali 1 sampai nomor 10 kurang tulis
kasih Bu Yaya.